Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyudi dengan NIM 212101010022 dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai materi bab perubahan sosial. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab yang telah saya susun sebelumnya, yakni yang pertama konsep perubahan sosial, kemudian yang kedua teori perubahan sosial, dan yang ketiga adalah sekolah sebagai agent of change atau agen perubahan. Langsung pada subbab pertama, yaitu konsep perubahan sosial. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa konsep memiliki arti yang sama dengan pengertian, arti, definisi, dan pengidentifikasian. Jadi konsep perubahan sosial bisa diartikan sebagai apa itu pengertian perubahan sosial, apa itu definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial pada umumnya adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan di masyarakat yang seperti bagaimana semuanya itu mencakup cara hidup atau berperilaku, nilai dan norma, hubungan sosial, interaksi sosial, hingga perubahan teknologi. Nah, untuk perubahan sosial menurut para ahli itu bermacam-macam. Seperti Narwoko mengartikan perubahan sosial adalah semua kehidupan bermasyarakat yang menyangkut pautkan perubahan sosial dalam suasana sosial. Nah, Narwoko ini mengadakan adanya 3 unsur dimensial yang terkandung dalam perubahan sosial, yaitu interaksional, struktural, dan sistem kultural. Bisa dikatakan 3 dimensi tersebut berdampak pada perubahan sosial yang sedang atau telah terjadi. Nah, ringkasnya perubahan sosial tersebut adalah perubahan dalam suatu tatanan sosial. Selanjutnya, Willem F. Ockham. Nah, ini berpendapat bahwasanya kehidupan dalam perubahan sosial diliputi oleh unsur budaya, baik material maupun non-material. Unsur tersebut berdampak besar bagi suatu perubahan. Seperti pendapat Kingsley Davis mengenai perubahan sosial, yakni perubahan terstruktur dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai atau memiliki fungsi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti munculnya kegiatan dalam masyarakat kapitalisme dalam sebuah organisasi. Kemudian adanya perubahan hubungan buruh dan atasan, kemudian perubahan ekonomi dan politik di dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah McIver mendefinisikan perubahan sosial, yakni hubungan perubahan dalam keseimbangan sosial. Pandangan Gilin terkait perubahan sosial adalah cara simpangan hidup yang diterima. Sebab adanya arah baik dari perubahan kondisi geografis, budaya material, komposisi tingkat pendidik, tingkat penduduk, ideologi dalam penemuan baru di lingkungan hidup bermasyarakat. Selanjutnya untuk Quinn berpendapat bahwa perubahan sosial itu adalah suatu motif dalam variasi kehidupan lingkungan individu yang menjadi akibat dari perkara internal maupun eksternal. Perubahan sosial dalam pandangan umum dalam penerimaan pola hidup setiap insan itu erat kaitannya dalam kejadiannya. Penerimaan tersebut itu dapat berpengaruh atau berdampak terhadap lingkungan sekitar. Jadi perubahan tersebut juga dapat mengakibatkan pengaruh baik dalam kemajuannya dan pengaruh buruk dalam menyalahkan suatu kebenaran. Kebenaran itu dalam hal nilai sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian penerimaan perubahan oleh lingkungan masyarakat itu dapat menyebabkan budaya yang baru. Kemudian budaya tersebut sebagai pengganti budaya lama. Eksistensi budaya menjadikan suatu hal yang dapat dibuktikan keberadaannya. Jadi eksistensi tersebut akan terus berkembang jika masyarakat masih dapat mempercayainya. Kemudian apabila budaya lama tak lagi digunakan, maka budaya baru adalah bentuk penggantinya.
Masalahnya, dalam keberadaan budaya baru mengakibatkan timbul rasa tidak biasa dari masyarakat akan wujudnya. Hal itu hanya dikatakan sebagai salah satu bentuk perubahan yang biasa saja. Adanya kementalan sosial yang berakibat masyarakat enggan mau menerima, artinya tidak sedia jika hal tersebut memunculkan perubahan sosial. Kemudian salah satu ahli, Nahnang Martono, mendeskripsikan jika perubahan sosial agar digaji seluruhnya. Nah, kajian tersebut biasa saja terjadi dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Siklus perubahan sudah terjadi ketika manusia diciptakan. Semakin lambat laun, siklus tersebut akan menimbulkan suatu pertumbuhan yang penting. Kemudian antisipasi adanya pengaruh entah diinginkan atau tidaknya, itu kemungkinan akan timbul dan muncul hingga terjadi di masa depan dalam sebuah kajian. Semua itu terkaji dalam situasi pengaruh yang disebabkan oleh antisipasi perubahan sebelum masalah datang. Ya, kemudian untuk para ahli selanjutnya, ya, ini ada Jacobus Ranjabar yang mendefinisikan perubahan sosial, yakni bentuk suatu siklus perubahan terstruktur dalam lingkungan masyarakat yang berdampingan terhadap perubahan budaya dan fungsi daripada tatanan sosial itu sendiri. Perubahan sosial dalam hal fungsi struktural oleh nilai norma yang akan mengakibatkan tindakan perubahan. Jadi itu hal tersebut memiliki atau mempunyai fungsi yang sangat penting, memiliki dampak hingga salah satu akan mengalami perubahan yang akan menyebabkan perubahan lainnya. Ada yang berpendapat bahwa keduanya memiliki perbedaan jika dilihat dari definisi masyarakat maupun budaya. Dasar dari perbedaan terlihat dari definisinya. Budaya berasal dari dua kata, yakni kata budi dan daya, yang berarti perasaan, rasa. Kata ini muncul dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti akal atau budi. Di dalam bahasa Inggris, budaya diartikan sebagai kultur atau kultur, sedangkan dalam bahasa Belanda kultur, dan dalam bahasa Latin yakni kolera. Arti kolera sendiri adalah perkembangan, ya, mengembangkan. Budaya merupakan daya budi yang memiliki rasa. Kebudayaan sendiri yang merupakan suatu hasil cipta dan rasa. Mungkin kita dapat melihatnya mengenai arti perubahan sosial dalam buku pembelajaran sosiologi yang menyatakan bahwa beragam ahli dalam peletakan terkait jenis-jenis perubahan sosial yang memiliki arti yang berbeda-beda. Akan tetapi ada pandangan bahwa perubahan terstruktur baik di dalam kontak maupun ikatan di antara unsur di lingkungan hidup bermasyarakat. Nah, perubahan sosial itu dapat diperumpamakan sebagai transform perkumpulan besar masyarakat, sistem berpikir, dan tindakan dalam waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, perubahan sosial itu merupakan motif perkumpulan besar masyarakat. Perubahan sosial itu berpacu dalam beragam kontak individu dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat di waktu-waktu tertentu. Perubahan sosial juga merupakan perubahan tatanan tindakan kontak sosial dalam lembaga terstruktural sosial di waktu tertentu juga. Banyak alasan di belakang tekanan yang dituju dalam perubahan terstruktur daripada tipe-tipe atau macam-macam hal lain, yaitu perubahan terstruktur lebih berarah pada perubahan tatanan yang mencakup semua hal daripada dalam tatanan sosial atau sistem sosial yang itu saja. Kemudian untuk struktur sosial ialah jenis suatu kerangka bentuk pola masyarakat serta pengoperasiannya. Apabila struktur berubah, maka keseluruhan unsur akan mengalami perubahan juga. Nah, selanjutnya mengenai sebab teori perubahan sosial. Baik, untuk sebab teori perubahan sosial. Hal yang dibahas dalam teori perubahan sosial ialah serangkaian lanjutan dari suatu pengaruh perubahan sosial yang sudah terkaji. Nah, adanya pembahasan
Untuk pembahasan, yakni pembahasan teori dan pembahasan perubahan sosial. Teori ini merupakan tempat utama dalam satuan kontak yang sistematik, yang diteliti baik dalam gangguan sosial ataupun hal paling sederhana. Teori ini ialah suatu abstrak definisi yang berhubungan secara terperinci. Teori juga disebut sebagai rencana konstruksi yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Teori tersebut memiliki kandungan sudut pandang yang sistematik. 3 hal mengenai pengenalan teori, yaitu yang pertama adalah teori merupakan satuan proporsi dari konstruksi yang terdefinisi luas dan memiliki hubungan unsur dalam satuan yang jelas. Kemudian yang kedua, yakni teori menyatakan hubungan di antara variabel dan konstruksi dalam pandangan sistematik terhadap peristiwa yang terlihat nampak atau terlihat jelas oleh indera penglihatan mata. Kemudian teori yang ketiga, teori menjelaskan bahwa suatu peristiwa secara spesifik antara variabel satu dengan yang lain. Teori perubahan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dalam perubahan sosial dalam teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, teori siklus, dan teori pembangunan. Yang pertama yakni perubahan sosial dalam teori evolusi. Perubahan sosial dalam teori evolusi ini mempunyai atau memiliki arah yang tidak berpindah dan setiap masyarakat pasti akan mengalaminya. Nah, arah yang tidak berpindah mempunyai makna bahwa perubahan terjadi secara perlahan-lahan dari awal hingga akhir. Nah, apabila perubahan sampai pada akhir, maka perubahan tersebut tidak dapat dirubah. Nah, teori ini bertumpu pada teori evolusi Darwin dan dampak dari buah pikir Herbert Spencer, tokoh yang sangat memberikan dampak atau pengaruh terhadap teori ini, yakni teori evolusi. Nah, yakni Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Selanjutnya, yakni perubahan sosial dalam teori konflik. Nah, teori ini diartikan sebagai suatu perubahan sosial yang dibentuk oleh konflik-konflik sosial. Nah, bermula dari adanya pertikaian antar kelompok dengan masyarakat yang ditindas sampai terlahir perubahan sosial yang bisa mengganti tatanan sosial dalam lingkungan hidup. Nah, teori ini juga dipengaruhi oleh Karl Marx dan Ralph Dahendel. Kemudian selanjutnya yakni perubahan sosial dalam teori fungsionalis. Nah, dalam teori ini perubahan sosial diartikan sebagai suatu unsur komponen langsung tanpa pendefinisian. Dengan hal itu, perubahan sosial dapat saja sewaktu-waktu menjadikan hal kacau dalam menyeimbangkan lingkungan hidup bermasyarakat. Nah, teori ini hanya menangkap perubahan yang memiliki manfaat yang tidak mempunyai atau memiliki manfaat yang akan dihilangkan. William Ockham adalah tokoh yang berpengaruh dalam teori ini. Menurut Ockham, unsur yang ada dalam masyarakat itu saling memiliki atau mempunyai keterkaitan dengan yang lainnya. Namun unsur yang terlalu cepat berubah tidak akan sama dengan adanya unsur perubahan dan lambat. Ockham sendiri juga mengatakan bahwa perubahan sosial dapat dicakup melalui unsur budaya material maupun non-material dengan adanya cara tekanan terhadap unsur keduanya. Kemudian berikutnya yakni perubahan sosial dalam teori siklus. Nah, teori ini mendefinisikan perubahan sosial secara berangsur-angsur. Walaupun perubahan tidak ada hentinya sampai tahap terakhir hingga sempurna. Akan tetapi kembali ke semula dalam tahap peralihan berikutnya. Pendeskripsiannya ialah sebuah siklus. Teori ini juga mengartikan bahwasanya perubahan sosial itu memiliki sifat yang berputar seperti roda melingkar. Nah, dalam teori ini juga adalah salah satu teori yang tidak terencana, akan tetapi mengikuti pola suatu lingkaran seperti roda berputar tadi. Teori ini berpandangan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu hal yang terulang. Jadi bisa dikatakan sesuatu yang pernah terjadi di masa ini
itu akan sama halnya dengan sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau. Untuk perubahan ini tidak ada proses berangsur sampai batas di antara motif hidup primitif hingga modern yang kurang jelas. Kemudian perubahan dalam teori ini sama dengan perubahan spiral. Untuk penganut teori ini ialah bangsa-bangsa Romawi, bangsa Yunani, dan bangsa Cina kuno. Bangsa tersebut berpandangan jika jalan kehidupan setiap insan pada mulanya berada pada pola melingkarnya perubahan sejarah yang tidak jelas arahnya. Kemudian teori ini itu dipengaruhi oleh Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Yang terakhir, perubahan sosial dalam teori pembangunan. Teori ini dibedakan dalam 3 pembagian, yaitu teori dalam modernisasi, teori dalam dependensi, dan teori sistem dunia. Yang pertama, teori dalam modernisasi. Teori ini memiliki asumsi teoritis dan metodologis yang meliputi modernisasi untuk cara berangsur, cara homogenitas, cara berpikir ala barat, seperti halnya Eropanisasi. Cara meningkatkan suatu hal yang selalu maju, termasuk dalam perubahan progresif. Itu membutuhkan waktu yang lama. Dari cara yang sistematik dan melibatkan cara yang permanen, tidak bisa dirubah. Kemudian teori ini membagi dunia ketiga dalam bentuk bantuan dalam kontak hubungan kekuatan antar masyarakat sederhana, yakni tradisional dan modern. Menilai ideologi berpaham komunis sebagai sebuah ancaman pembangunan. Dan yang terakhir, bisa memberikan legitimasi dalam keperluan bantuan asing. Tokoh dari teori pembangunan ini adalah David Baekeland, kemudian Alex Ingalls, dan Walt Whitman Rostow. Yang kedua, teori dalam dependensi. Ini masih dalam teori pembangunan. Teori ini biasa disebut dengan teori ketergantungan, yang muncul dalam antitesis perbaikan dalam kegagalan. Teori pembangunan dalam melakukan tugas memberikan sebuah jawaban pada lemahnya ekonomi dalam kelompok-kelompok negara. Teori ini bermunculan di daerah Amerika Latin yang berpusat sebagai kekuatan reaktif dalam kegagalan yang pernah teori ini lakukan. Seperti halnya tindakan berpikir yang sudah menjadi tradisi kejadian dalam beragam ekonomi di era tahun 60-an. Asumsi teoritis yang berkembang dalam teori ini itu ketergantungan sebagai gejala, ketergantungan terhadap keadaan, ketergantungan terhadap masalah ekonomi, ketergantungan dalam situasi, dan ketergantungan yang mutlak bertolakan belakang. Kemudian teori ini itu diprakarsai oleh Paul Baran, Andre Gunder, Frank, dan Teonotino Guas Santos. Kemudian yang ketiga, yakni teori dalam sistem dunia. Disebut sebagai teori kapitalis ekonomi dunia. Pendefinisiannya itu lebih dalam pada sistem dunia, mulai dari sejarahnya hingga spesifikasi sejarah lokalnya. Dalam teori ini pandangan terhadap dunia dalam sistem ekonominya yakni sebagai ekonomi kapitalis. Negara sosialis itu membuktikan bahwa penerimaan modal terhadap kapitalisme dunia itu sebagai tatanan dalam hal ekonomi, tata ekonominya. Teori sistem dunia menganalisis dunia secara umum, percaya bahwa tidak ada negara manapun yang akan berlepas dari ekonomi kapitalis. Kemudian hubungan teori ini dibentuk oleh tesis dalam 3 golongan pembentukan negara, yaitu negara sentral dan negara pinggiran. Golongan tersebut tersusun dari adanya pengertian 3 kelompok yang didasarkan pada perkembangan kontak hubungan internasional yang bermunculan seperti negara perindustrian di kawasan Asia bagian timur dan Amerika Latin. Teori ini diprakarsai oleh Walt Whitman Rostow. Ia menjelaskan dalam 5 urutan masyarakat tradisional, prakondisi lapas landas, kemudian tinggal landas, kematangan pertumbuhan, serta konsumsi masa tinggi. Memasuki subbab yang terakhir
yaitu sekolah sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, lembaga dalam lingkungan pendidikan itu bisa diartikan sebagai suatu kumpulan yang memiliki tujuan guna menghasilkan individu yang mempunyai kualitas baik dalam hal ilmu maupun akhlak. Maka dari itu, lembaga dalam lingkungan pendidikan diartikan sebagai agen perubahan, agent of change, yang mempunyai tanggung jawab dalam mengubah moral setiap individu menuju kedewasaan yang terbaik di era yang akan datang. Kemudian mengutip perihal agen ada kaitannya kontak dengan konsumen sesi, yang berarti lembaga dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah itu mempunyai peran sebagai agen dan peserta didik maupun masyarakat sebagai pihak konsumen. Nah, ketika konsumen tersebut seperti ingin memiliki pemenuhan atau ingin terpenuhi kebutuhan dalam hidupnya, maka agen berupaya memberi layanan dan harus membuktikan bahwa lembaga pendidikan dalam agen itu dapat memenuhi seluruh kebutuhan sesuai hal yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Diinginkan oleh konsumen. Dapat diartikan bahwa agen harus saling berhubungan dengan suasana yang damai dengan para konsumen. Bila mana ketika sesuatu hal yang sudah dipercaya, maka harus menjaganya. Nah, di antara keduanya. Saling menjaga di antara keduanya seperti itu. Kemudian untuk lembaga pendidikan seperti sekolah sebagai lembaga dalam agen perubahan, yakni agent of change, tidak harusnya diistilahkan dengan sekolah yang menggolongkan orang mampu atau tidak. Jadi sekolah yang paling baik ialah sekolah yang senantiasa menerima peserta didik manapun yang kemudian akan menjadikannya sosok pribadi yang lebih baik. Hal-hal yang dapat dijadikan bahwa sekolah itu dapat didefinisikan, diartikan sebagai agen perubahan, yakni identifikasi potensial, bangun integritas, dan bebas. Itu tadi mengenai sekolah sebagai agen perubahan sosial. Hakikat dari adanya pendidikan adalah sebuah cara dalam membuat pembangunan yang dikategorikan ke dalam peradaban bangsa. Nah, jadi pendidikan itu seharusnya memiliki arah yang mengerti terhadap adanya perubahan, memunculkan perkembangan jati diri bangsa, menjadi sosok yang beriman, memiliki suatu budi pekerti ya, dan moral yang baik, sehingga mampu dalam bersosialisasi dalam kehidupan yang berbudaya. Kemudian tidak ada rasa peka terhadap hati nurani, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah kegagalan dalam lembaga naungan pendidikan yang tidak bermoral. Substansi dalam suatu pendidikan itu bisa diartikan sebagai bisa menempatkan manusia dalam derajat yang tinggi, seperti memanusiakan manusia. Pendidikan tidak selalu memiliki batas terhadap perkembangan kognitif maupun psikomotorik, akan tetapi perkembangan dalam afektif yang mampu menjaga kontak atau hubungan yang erat dalam transfer of value. Nah, ini bisa digunakan dalam hal teladan seperti penggunaan bahasa yang baik maupun dalam berperilaku. Nah, dalam hal seperti itu, maka pendidik harus dapat memberi sebuah gambaran atau pandangan yang baik dan memotivasi peserta didiknya. Selanjutnya peranan pendidik guna memberi sosok teladan serta motivasi sebagai bentuk pembelajaran yang baik yang pastinya dibutuhkan pada masa sekarang. Nah, melihat kondisi terhadap tingkat rasa peka peserta didik terhadap lingkungannya dalam tingkatan belajar yang menurun, terutama dalam hal pembelajaran ilmu agama. Semestinya ilmu harus diseimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Perlunya sebuah bimbingan kepada peserta didik itu sangatlah diperlukan guna dapat belajar dalam pengenalan diri dan mampu memecahkan masalah, dan juga bisa menghadapi suatu masalah serta mengontrol emosi yang benar. Jadi bimbingan tersebut itu lebih ditempatkan dalam kontak yang baik atau bijak kepada temannya sesama peserta didik. Sebagaimana tingkah laku seorang peserta didik menjadi teladan yang baik bagi peserta didik yang lain.
Peserta didik juga dituntut dalam memberikan penghormatan kepada tiap kepribadian peserta didik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah guna memberi pengetahuan dalam hak orang lain. Kemudian perwujudan itu menjadi berhasil ketika terdapat adanya rasa gotong royong dari kontak atau hubungan yang bijak dari beragam pihak, yakni seperti lembaga naungan masyarakat. Masyarakat itu sendiri, peserta didik dan pendidik, serta peranan orang tua itu harus saling terbuka. Saling terbuka, jujur, dan mampu menjadikan kita sosok yang dapat dipercaya itu akan menjadi sebuah landasan tersendiri yang dapat atau bisa menjalin kontak atau hubungan dan gotong royong yang baik dari beragam pihak. Seperti misal atau contoh dari tingkah laku sosok yang mulia, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan sosok panutan dalam menjadi seorang pendidik yang bagaimana beliau itu berhasil menciptakan keberhasilan terbaik. Dari beliaulah munculnya para ulama yang telah menyebar di penjuru dunia. Baik, subab sudah saya jelaskan secara sistematis dan runtut. Kemudian kesimpulan apa yang bisa dapat kita ambil pelajaran terkait pembahasan mengenai perubahan sosial yang dapat kita ambil kesimpulan mengenai perubahan sosial ini, yakni mencakup seperti apa konsep dalam perubahan sosial, teori yang apa saja yang ada di dalam perubahan sosial, dan bagaimana sekolah sebagai lembaga naungan pendidikan itu menjadi agent of change atau agen dalam perubahan. Nah, perubahan sosial itu diartikan dalam bentuk perubahan di tatanan sosial. Adanya perbedaan mengenai hal tersebut dengan jangkauan. Nah, dengan jangkauan di lain waktu. Perubahan sosial di dalam tatanan sosial itu hanya sebagai sebuah komponen utuh. Nah, dikarenakan adanya sebuah proses yang terjadi dalam perubahan sosial. Ini unsur utama, jenis tindakan individu, kemudian hubungan di antara unsur atau biasa disebut sebagai hubungan terhadap individu. Kemudian fungsi unsur dalam tatanan, peran serta individu dalam bergerak. Selanjutnya pemeliharaan yang terbatas, prinsip penerimaan individu dalam pengorganisasian. Tatanan jumlah bagian dan lingkungan hidup, keadaan dan lokasi. Aturan sosial itu menjadikan suatu identitas diri dalam masyarakat yang di suatu tempat, yang hidup di suatu tempat. Aturan akan terus terjaga jika masyarakat masih mau mempercayai dan mau menjaga dalam pemeliharaan yang baik. Apabila suatu aturan diperlakukan, maka terjadi adanya perubahan sesuai kesepakatan bersama dalam masyarakat. Perubahan tersebut terkadang itu mengalami suatu perubahan apabila masyarakat sulit dalam melakukan aturan tersebut. Nah, ini bisa dikatakan atau merupakan hal yang wajar dalam lingkungan masyarakat. Nah, terkait kajian sesuai dengan uraian di atas yang sudah saya jelaskan tadi, itu dapat didefinisikan bahwa perubahan sosial adalah sebagian perubahan dari budaya. Perubahan tersebut terdapat dalam peran beda usia, mulai dari tingkat umur, turunnya rasa dalam diri anggota setiap individu, baik keluarga maupun masyarakat, yang berakibat adanya pengorganisasian dan model pengorganisasian yang lain. Kemudian perubahan budaya itu lebih luas daripada perubahan sosial. Kemudian pembahasan dalam teori perubahan sosial. Ini melanjuti tindak subbab yang kedua, yakni serangkaian lanjutan dari suatu pengaruh perubahan sosial yang terkaji. Adanya dua pembahasan, yakni pembahasan teori dan pembahasan perubahan sosial. Teori sendiri itu merupakan tempat pertama dalam satuan kontak atau hubungan yang sistematik yang diteliti baik dalam gangguan sosial ataupun hal yang paling sederhana. Nah, teori ini ialah suatu abstrak, definisi yang berhubungan secara terperinci atau dengan secara jelas dan sebagainya. Teori juga disebut sebagai rencana konstruksi yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Teori tersebut memiliki kandungan sudut pandang yang sistematik. Teori perubahan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni perubahan sosial yang sudah saya sebutkan tadi, teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, teori siklus, serta teori pembangunan. Berikutnya adalah sekolah sebagai lembaga dalam lingkungan pendidikan, diartikan sebagai agen perubahan atau agent of change yang mempunyai tanggung jawab dalam mengubah
moral setiap individu itu menuju kedewasaan yang terbaik di era yang akan datang. Nah, mengutip perihal agen, pada ada kaitnya itu kontak atau hubungan dengan konsumerisasi, yang berarti lembaga dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah yang mempunyai peran sebagai agen dan peserta didik maupun masyarakat sebagai pihak konsumen. Nah, ketika konsumen tersebut ingin terpenuhi kebutuhan dalam hidupnya, maka agen berupaya memberi layanan dan harus membuktikan bahwa lembaga pendidikan dalam agen itu dapat memenuhi seluruh kebutuhan sesuai hal yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini bisa juga diartikan bahwa agen itu harus saling berhubungan atau melakukan kontak dengan suasana yang damai dengan para konsumen. Bila mana ketika sesuatu hal yang sudah dipercaya, maka harus menjaganya di antara keduanya. Jadi lembaga pendidikan itu seperti sekolah sebagai lembaga dalam agen perubahan atau agent of change, itu tidak seharusnya diistilahkan dengan sekolah yang menggolongkan yang sudah saya katakan tadi orang mampu atau tidak. Nah, sekolah yang paling baik ialah sekolah yang senantiasa menerima peserta didik manapun yang kemudian akan menjadikannya sosok pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan mengenai perubahan sosial. Semoga dengan apa yang sudah kita pahami bersama-sama bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.